pahala orang tersebut. Makanya Pak, kalau kita di Masjid Nabawi itu, kalau bulan Ramadan ataukah misalkan Senin Kamis, mereka itu kan berbondong-bondong menyiapkan makanan, menu berbuka puasa, ya, bahkan sampai-sampai dipaksa kita untuk makan. Kenapa? Karena mereka paham begitu besarnya pahala memberi makan orang yang berbuka puasa, ya. Biasa kalau misalkan orang tuanya siapkan atau anaknya siapkan makanan, biasa orang tuanya itu cari orang, ya, cari orang untuk diberi makan. Kenapa? Karena mereka tahu pahala memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Makanya alhamdulillah kita setiap hari memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sangat-sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yang Rasulullah SAW sering lakukan di bulan suci Ramadan ialah berinteraksi, membaca Al-Quran. Karena memang bulan suci Ramadan itu ketika diceritakan tentang bulan Ramadan dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu tidak bisa lepas dari Al-Quran Pak. Bahkan seluruh kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Mulai kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semua diturunkan di bulan suci Ramadan, ya. Makanya bulan suci Ramadan itu sangat terkait dengan Al-Quran. Makanya Pak, di bulan suci Ramadan ini kalau bisa, ya, khatamkan Al-Quran Pak, khatamkan Al-Quran. Kenapa? Baik itu kepada kedua orang tua kita yang mungkin sudah tiada, kita bisa bacakan. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau saya mau bacakan, khatamkan Al-Quran kepada orang tua saya, cukup niatkan dalam hati, saya niatkan khatamkan Al-Quran kepada orang tua saya. Sudah. Ustaz, saya tidak bisa khatamkan, saya cuma bisa membaca 1 juz untuk orang tua saya. Niatkan 1 juz, nggak mesti khatam. Niatkan 1 juz. Kenapa? Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan berbeda di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan, kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka ia mendapatkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Jadi 1 huruf 10 pahalanya Pak. La aqul alif lam mim harfan. Saya tidak katakan alif lam mim harfan, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, 30 pahalanya, itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10. Jadi kalau alif lam mim 3 huruf menjadi 300 pahalanya Pak. Baru kita baca Yasin, berapa huruf? 2 huruf kali 100 berapa? 200 pahalanya, itu di bulan suci Ramadan. Jadi baru Yasin kita baca sudah 200 pahalanya. Tapi tidak pernah juga ada orang mengaji Yasin, sadaqallahul azim. Tidak. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf kali 100, 190. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma Al-Fatihah saja kita baca itu berapa hurufnya? Ustaz, saya itu mau baca Al-Quran tapi kadang tidak ada waktu karena saya di pasar sibuk, di kantor sibuk. Nah, apa-apa, di jalan juga kita bisa mengaji. Yang kita hafal saja. Bisa. Apa yang dihafal? Qul huwallahu saja Ustaz. Qul huwallahu juga Al-Quran. Bahkan Nabi katakan siapa yang membaca Qul huwallahu 3 kali bagaikan khatamkan 1 Al-Quran, 30 juz. Jadi sambil kita masak, ibu-ibu kalau masak sahur, masak takjil, bikin takjil, sambil ngaji aja, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa Pak. Enggak mesti kita duduk membaca Al-Qur'an, enggak mesti. Yang penting jangan membaca Al-Qur'an dalam WC. Enggak boleh nih. Jadi kalau di toilet itu enggak boleh baca Al-Qur'an. Kalau misalkan punya punya cincin, punya kalung yang bertuliskan lafaz Allah, itu jangan dimasukkan di WC. Biasakan WC itu kan, toilet itu kan biasa orang berwudu, ada tempat wudunya. Kalau berwudu di WC, jangan keraskan saat membasuh tangan, jangan keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah dikeraskan, karena dalam toilet itu tidak boleh menyebut asma Allah. Ya, apalagi mengaji dalam Al-Quran ini terlalu saleh ini. Terlalu saleh mengaji dalam toilet, ya, ini tidak boleh. Jadi membaca Al-Quran pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran, jangan pernah lepas daripada Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.